RPP inovatif, mungkin 11-12 dengan Bu Aktif ya. Jadi RPP inovatif ini saya kaitkan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Blitar itu sudah menyandang gelar Madrasah Adawiyah Mandiri, di mana diarahkan semua RPP terintegrasi lingkungan. Jadi diupayakan semua mata pelajaran mengambil sekam ya istilahnya, sampah, energi, kehati atau keanekaragaman hayati, air dan makanan minuman. Jadi kita bisa mengambil taruhlah kehati, keanekaragaman hayati bisa dimanfaatkan oleh guru IPA. Kebetulan kami punya taman anggrek, bagaimana taman anggrek menjadi sumber inovasi dari RPP yang dibuat Bapak Ibu guru pengajar IPA. Kalau bahasa Indonesia fleksibel, bahasa itu bisa ngambil sampah, energi, gitu ya. Konservasi energi itu bisa konservasi air, gitu ya. Gitu. Tempat kegiatannya di MTSN 4 Blitar. Adapun pembinaan untuk kepala madrasah atau supervisi manajerial saya ambil sarana dan prasarana. Dasar hukumnya untuk Sarpras, untuk Supermennya Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, di mana di situ menyebutkan tempat belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, laboratorium, perpustakaan ada standar minimal yang harus dipenuhi. Untuk tingkat pendidikan dasar seperti SD, SMP itu tentunya tidak sama dengan SMA ataupun SMK, aturan sarana prasarananya. Langkah-langkah pembinaan yang sudah saya lakukan adalah saya menganalisis program. Setidaknya dari tahun kemarin kita baca laporan dari pengawas, kira-kira RPP yang telah dibuat Bapak Ibu guru untuk RPP inovatif itu seberapa inovatif? Apakah masih ada kemungkinan untuk lebih dibuat inovatif lagi? Mana bagian dari skam yang belum tergali sehingga kita bisa tindak lanjuti di pembinaan ini, penulisan RPP inovatif. Kami menyusun program untuk kami bisa laksanakan di lapangan terkait pembinaan. Kita koordinasi dengan guru yang bersangkutan. Rencananya semua guru tentunya, tetapi di bulan November MTSN 4 Blitar ada milad ke-27, ada yang pihak kantor juga sibuk dengan PMN urusannya begitu banyak event yang ada di madrasah kami, sehingga yang mengikuti pembinaan nanti hanya beberapa orang yang sempat secara waktu dan tenaga. Ada evaluasi dari program yang sudah saya laksanakan dan rencana tindak lanjutnya dari RPP inovatif ini ada. Nah, ini dokumentasi pembinaan standar proses. Kita berkumpul di satu ruangan. Saya tidak membatasi harus di ruang apa. Kebetulan ini di ruang UKS. Gitu ya, kita kumpulkan beberapa guru, kita lihat dokumen RPP-nya, dan memang inovasi dari RPP Bapak Ibu guru masih belum. Meskipun materi kita bisa menggali dengan mudah di madrasah kita, tetapi ternyata belum semua dimanfaatkan. Rata-rata materi masih googling. Gitu, jadi belum mengangkat konteks di madrasah yang bisa dijadikan materi. Untuk ini ada beberapa pembinaan yang sudah saya lakukan. Terus ini ada dokumentasi pembinaan standar proses. Bapak Ibu MTSN 4 Blitar itu PLT kepala, jadi lebih dari 6 bulan. Jadi kami kesulitan untuk mewawancarai secara panjang kali bersama dengan luas dengan Bapak Kepala karena ada di MTSN 8 Jamiwangi Bapak Boim. Jadi ini kami ambil seperti ini datanya untuk pembinaan Sarpras. Dedi. Nah, untuk dokumentasi pemantauan standar proses ini saya ambil acak untuk kelas-kelas yang memungkinkan untuk kita pantau setelah kita bina secara RPP-nya, terus kita lihat di lapangan itu apa sesuai dengan pembinaan yang sudah kita lakukan. Dan memang bisa saya katakan sudah guru-guru sudah berusaha mengaitkan materi dengan kontekstual, dengan lingkungan. Kalau tadi Bu Aktif RPP inovatif murid kontekstual mengangkat ini ya yang ada di madrasah untuk dijadikan materi, saya juga menambahkan IT-nya. Jadi bagaimana guru-guru nanti mengumpulkan RPP dan nanti diunggah di Drive gitu ya. Jadi mengunggah RPP-nya ke Drive di mana itu adalah IT, salah satu dari paling tidak kemampuan guru di bidang IT dimunculkan di situ. Nah, ini untuk dokumentasi pemantauan standar Sarpras ini adalah gerbang madrasah kami Bapak Ibu. Madrasah kami ada di lereng pegunungan
begitu. Tapi jumlah siswanya 918, ada 25 kelas. Jadi termasuk banyak untuk siswanya. Ini adalah halaman utama. Ini ruang kelas, ini di sebelah barat sungai. Madrasah kami punya sungai pembatas antara kelas yang bagian timur sama bagian barat. Ini perbaikan kali ya, bukan seperti kali gitu ya. Bapak Ibu, ini analisis hasil pemantauan standar nasional pendidikan, standar proses, bisa Bapak Ibu cermati sendiri. Capaiannya 85% guru mempunyai dokumen RPP yang sesuai. Setelah kita bina, kita pantau mendekati ideal. 85% itu termasuk ideal Bapak Ibu. Jadi keberhasilan satu program paling tidak persentase angka sekian itu sudah termasuk berhasil. Dan sisanya nanti, maksudnya yang 15% nanti menyesuaikan. Untuk supervisi manajerialnya seperti ini. Paling tidak kita selaku pengawas ketika kita mengadakan Superman ada beberapa kompetensi yang kita kuasai. Ini ada metode, teknik, prinsip supervisi, menyusun program, menyusun metode kerja, dan seterusnya. Ada 8 nomor yang bisa Bapak Ibu cermati. Nah, ini sekadar mengingatkan untuk 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 seperti yang tertera di slide saya. Dan saya fokus pada standar, sarana, dan prasarana. Ini yang sudah saya lakukan untuk supervisi manajerialnya. Nah, ini untuk BIMLAT-Prof, sebetulnya BIMLAT-Prof diadakan pengawas itu bisa atas permintaan guru. Jadi Ibu tolong bina kami soal PTK. Justru saja Bapak Ibu, saya bisa menempuh 4B saya dalam waktu 7 semester. Dalam 7 semester itu saya menghasilkan angka kredit sebanyak 168. Jadi teman-teman itu kalau passionnya Bunda Susiani itu menulis. Passion saya menulis, ada beberapa yang saya bawa, termasuk yang dimuat di jurnal Ampel Denta, dan ada beberapa yang lain. Jadi ternyata passion menulis itu sangat membantu kita untuk mendapatkan angka kredit. Gitu. Ada 12 buku ber-ISBN yang sudah saya hasilkan bersama. Ada karya bersama, ada novel pribadi saya. Ini Bapak Ibu untuk BIMLAT-Prof-nya. Kegiatannya adalah penyusunan proposal PTK dengan menggunakan metode in-house training. In-house training itu ya seperti di rumah sendiri. Jadi yang ikut training itu adalah guru-guru yang ada di MTS 4 Blitar. Tempat trainingnya juga di MTS 4 Blitar. Saya menggunakan metode in-house training. Ada beberapa hasil yang berupa proposal PTK yang sudah saya flipbookkan. Saya mohon maaf pada Bapak Nasrul, saya kirimi terus untuk hasil BIMLAT-Prof saya. Ada 7 PTK yang bisa kita hasilkan dan sudah saya flipbookkan. Nah, ini dokumentasi BIMLAT-Prof saya di ruang laboratorium 4, diikuti beberapa orang yang memang betul-betul meluangkan waktu. Bapak Ibu madrasah kami memang milad ke-27, milad internal dan eksternal mengundang SDMI. Rasanya tidak layak kalau ada tamu dari SDMI terus semua guru terfokus ke BIMLAT-Prof yang kami ada. Nah, hasil BIMLAT-Prof-nya saya flipbookkan di ini OJT 2 PT Kanani. Itu hasil dari teman-teman setelah mengikuti BIMLAT-Prof. Analisis hasil BIMLAT-Prof seperti ini Bapak Ibu. Setidaknya 70% teman-teman sudah mampu menyusun proposal PTK atas permintaan teman-teman. Enaknya apa ya BIMLAT-Prof-nya? PTK aja, karena memang November itu bulan-bulan dimana kita mengajukan kenaikan tingkat. Untuk bagian penutup, kesimpulan yang bisa saya tulis di situ, secara umum kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial yang saya lakukan berupa pembinaan, pemantauan, evaluasi ini seandainya bisa diadakan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode yang sesuai, maka bisa meningkatkan mutu pendidikan. Gitu, jadi ada korelasi.